Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @cerita_sisi_kanan. Cerita ini berjudul Pesugihan Ikan. Seperti apa ceritanya? Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Berdasarkan kisah nyata, bahkan pelaku pesugihan itu masih hidup dan masih melakukan aksinya. Ikan adalah makanan favorit saya, mengalahkan daging dan juga ayam. Biasanya setelah selesai mancing, saya selalu memasak ikan yang saya dapat, dan sisanya dibagi ke seluruh anggota keluarga, tentunya. Namun dibalik rasanya yang gurih, ternyata beberapa dukun memilih ikan hidup sebagai media untuk pesugihan. Media pesugihan ikan hidup pernah beberapa kali saya temui. Rata-rata pelaku pesugihan ini adalah pemilik restoran atau pemilik kolam pancing. Selain berfungsi sebagai penglaris, ikan ini juga konon bisa mengeluarkan uang dari mulutnya, dan sisiknya bisa berubah menjadi emas batangan maupun kalung emas. Pantas saja beberapa restoran yang pernah saya selidiki memiliki pesugihan tetap berdiri tegak di masa sulit seperti ini. Tetapi jangan sembarangan menuduh restoran yang ramai itu pakai pesugihan lo ya. Jangan. Karena perlu pengamatan khusus dari ahlinya, dan juga ternyata lebih banyak restoran yang manajemennya bagus dan rasa makanannya enak, sehingga tetap ramai pengunjung. Ada suatu alasan yang mendasari banyaknya pemakaian pesugihan ikan ini. Karena katanya pesugihan tipe ini adalah pesugihan tanpa tumbal. Memang pada beberapa kasus yang saya temui, pesugihan jenis ini memang tidak sampai memakan tumbal. Namun ada suatu kisah di mana pesugihan ikan ini memakan tumbal. Memang karena pemiliknya yang rakus dan haus akan harta. Sehingga untuk mendapatkan semua itu harus dilakukan dengan cara yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai. Sebuah warung makan sederhana tampak berdiri di seberang jalan. Bangunan semi permanen itu miring dan tampak reot. Mungkin bangunan tersebut sudah lelah melihat padatnya kota Jakarta. Belum lagi debu, hujan dan juga vandalisme yang menerpa dirinya membuat warung tersebut enggan untuk tetap tegak dan tegar. Sayup-sayup terdengar suara Anton yang sedang berbicara dengan Yuni, istrinya. "Mah, kalau kita kondisinya begini terus, anak kita si Gilang bisa-bisa dia depresi mah," ucap Anton sambil memasukkan nasi ke dalam mulutnya. "Aku juga berpikir begitu, Pak. Anton sudah besar, sebentar lagi akan banyak pengeluaran yang dibutuhkan untuk sekolah dia," kata Yani. Anton pun melanjutkan makan sambil berpikir. Suasana hening sejenak. Mereka berdua larut dalam pikiran mereka masing-masing. Mereka teringat dengan Gilang, anak sematawayangnya, yang minder karena sepatunya sudah robek sana-sini. Bekas tambalan, jahitan, dan lem pun tampak menghiasi sepatunya. "Pak, kalau pendapatan kita segini terus, gimana kita mau menyenangkan Gilang?" kata Yani memecah keheningan. Anton pun memegang tangan sang istri, lalu berkata, "Iya, aku akan mengusahakan bagaimana caranya agar anak kita dapat kehidupan yang lebih layak." Anton bergegas pergi dari warung istrinya itu dan berangkat bekerja. Anton bekerja sebagai supir truk, sementara itu Yani jualan lagi di warungnya. Sorenya sepulang dari menyetir, Anton berjalan pulang sambil membawa sebuah buku bekas. Buku itu adalah buku tentang budidaya ikan air tawar yang ia dapat dari seseorang pengepul barang loak atau barang bekas. Sesampainya di rumah, ia langsung disambut oleh sang istri. "Pah, Papa, alhamdulillah Pah, tadi dagangan kita diborong oleh burung dan juga kita dikasih uang tambahan," kata Yani kegirangan. "Lah terus anak kita mana mah?" kata Anton sambil celingukan. "Oh, dia lagi ngerjakan tugas di rumah temannya.
Lalu istri Anton melanjutkan, "Pak, aku tadi diberitahu burung tentang pesugihan tanpa tumbal. Pesugihan ikan katanya. Dan burung pakai pesugihan itu. Dan sampai sekarang tidak ada efek sampingnya, Pak. Burung juga kelihatan selalu bahagia banget, Pak. Keluarganya dan saudaranya juga masih utuh. Gak ada yang kena sakit aneh-aneh." Jelas Yani, dengan penuh semangat dan panjang lebar. "Terus kamu menyarankan aku untuk mencoba pesugihan ikan itu? Begitu kan maksudmu? Hah?" Jawab Anton dengan nada agak tinggi. Suasana pun kembali hening. Di saat suasana hening, tiba-tiba saja pintu rumah mereka terbuka. Sontak saja mereka berdua kaget. Mereka langsung menuju ruang depan dan melihat apa yang terjadi. Ternyata itu adalah Gilang, anak mereka. Terlihat sebuah plastik besar berisi celana jeans baru, tas baru, dan sepatu baru. Setelah ditanya, ternyata Gilang bekerja mengumpulkan barang bekas dan sebagai tukang cuci piring di sebuah warung untuk membeli barang-barang tersebut. Sontak saja ayah dan ibunya menangis dan berjanji akan membahagiakan anaknya. Mereka juga berjanji bahwa anak semata wayangnya itu tak perlu bekerja lagi dan akan mendapatkan barang apapun yang ia mau. Setelah itu Anton dan Yani masuk ke dalam kamar. Disinilah Anton menyatakan dirinya setuju untuk memakai pesugihan ikan tersebut. Karena mereka tak mau anak semata wayangnya yang masih SD menderita dan harus bekerja. Pagi-pagi buta, pasangan suami istri tersebut akhirnya berangkat menuju rumah Mbah Dukun. Alamat tersebut didapat dari orang yang tidak diketahui namanya. Sementara itu anaknya dibiarkan bermain di rumah temannya. Setelah sampai di rumah Mbah Dukun, pasangan suami istri ini menyampaikan maksud mereka. Mbah Dukun yang memang juga kaya raya segera menyuruh anak buahnya untuk mengambil ikan di belakang. Ikan tersebut adalah ikan mas. "Kamu siap untuk memelihara ikan ini?" tanya Mbah Dukun. Anton dan Yuni pun menyanggupi untuk merawat dan memelihara ikan tersebut. Setelah itu, Anton dan Yani pun pulang. Semua berjalan biasa. Anehnya, warung Yani yang sepi pembeli pun kini ramai. Pembeli seakan berdatangan, bak tawon yang masuk ke sarang. Pelanggan-pelanggan itu mengatakan bahwa masakan Yani enak. Pembeli ini tidak curiga Yani pakai pesugihan. Karena dibawa pulang pun, masakan milik Yani juga terasa enak. Memang masakan Yani lumayan enak, namun karena warung Yani yang kumuh, kotor, terpencil, dan minim peneranganlah penyebab warungnya tak laris. Namun namanya orang bingung, terkadang cara yang salah yang ia pilih. Dan mereka tak sadar bahwa ada konsekuensi yang harus ia tanggung. Dan konsekuensi itu dimulai dari sekarang. Konsekuensi. Salah satu syarat yang diminta oleh Mbah Dukun adalah ikan tersebut harus dipelihara bersama dengan ikan-ikan lainnya. Maka dari itu, Anton dan Yani membeli beberapa ekor ikan dan mulai membuat kolam seadanya dari sedikit uang hasil tabungan mereka. Nampaknya buku tentang budidaya ikan yang didapat oleh Anton bermanfaat sekali. Namun di balik kolam yang gelap, makhluk mengerikan itu mulai muncul. Pekat dan gelap menyelimuti kolam kecil di belakang rumah Yani. Sesekali terdengar riak air akibat ikan nila dan ikan mas yang berenang di permukaan kolam. Yani dan Anton baru saja memasang lampu di belakang, dekat kolam ikan. Tujuannya adalah untuk memastikan semua ikan dalam kondisi baik dan juga pastinya agar terlihat bagus. Namun ada satu ekor ikan mas yang menghindar dari cahaya. Ikan mas tersebut memilih untuk berdiam diri di sudut paling gelap kolam tersebut. Sisiknya yang kuning keemasan seakan ditelan oleh pekatnya kegelapan. Pasangan suami istri itu tidak begitu kaget dengan perilaku ikan tersebut. Karena Mbah Dukun juga sudah bilang bahwa ikan mas yang ia berikan akan malas mendekati cahaya. Tetapi itu wajar, dan apabila kolam tersebut dikasih penerangan, maka tidak akan berpengaruh apapun pada sang ikan.
dan juga efek pesugihan tersebut. Saat itu Anton dan Yani memutuskan untuk rehat sebentar di sekitar kolam tersebut. Namun tampaknya itu hal yang salah. Tiba-tiba ikan mas pemberian Mbah Dukun tersebut berubah menjadi besar-besar dan semakin membesar. Sampai-sampai kolam kecil tersebut meluber airnya. Ikan-ikan pun sampai melompat keluar kolam. Kini ikan itu terlihat jelas di mata pasangan suami istri itu. Ikan mas tersebut pun berubah menjadi makhluk menjijikan. Sisik ikan mas yang tadinya emas kini berubah menjadi coklat. Lalu secara perlahan dari sirip belakang ikan mas tersebut muncullah dua kaki berwarna coklat. Kaki tersebut seakan tumbuh makin memanjang dan semakin mengembang sampai menyamai ukuran kaki manusia. Dari perut ikan ini muncul dua buah tangan yang berwarna coklat dan menyerupai tangan manusia. Tangan tersebut pun tumbuh memanjang hingga 2 kali panjang tangan manusia. Lalu ikan mas tersebut berubah total menjadi satu makhluk berwarna coklat yang menyeramkan. Giginya ompong, tangannya panjang, serta sekujur badannya dilapisi oleh kotoran manusia dari dalam mulutnya. Keluarlah cairan coklat menyerupai feses atau kotoran manusia. Sontak saja pasangan suami istri tersebut kabur dari kolam belakang tersebut. Anton dan Yani pun berlari ke ruang kamar, dan ternyata di kamar makhluk coklat tadi sudah menunggu. Dia berdiri tegak, seakan-akan ada yang ingin dia sampaikan kepada Yani dan Anton. Mereka pun tambah ketakutan dan akhirnya mereka membangunkan anak mereka, lalu lari dari rumah mereka. Anton pun mengajak istri dan anaknya ke parkiran truk, lalu mereka naik truk untuk pergi ke tempat yang jauh dari tempat mereka sekarang. Mereka sampai keluar kota Jakarta untuk menghindari makhluk tadi. Jalanan malam ini sepi, hanya gerimis yang menemani. Mereka pun sampai di sebuah daerah yang tak akan kusebutkan namanya. Setelah check-in di sebuah hotel, anak mereka langsung mereka suruh tidur lagi. Sementara mereka berdua berdiskusi tentang makhluk yang mereka lihat tadi. Diskusi berjalan panjang sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membeli rumah yang cukup besar di daerah tersebut. 1 bulan berlalu, Anton dan Yani pun membeli rumah di luar kota Jakarta, di daerah yang tak bisa saya sebutkan. Rumah mereka cukup luas. Bagian belakang rumah disulap menjadi kolam ikan yang luas. Mereka pun mewanti-wanti Gilang agar tidak ke kolam belakang. Gilang pun menuruti keinginan ibunya. Bisnis makanan milik Yani kini berjaya. Namun anehnya, penghasilan bersih yang didapat Yani setiap bulannya tidak lebih dari 8 juta. Bagi saya dan beberapa orang, penghasilan segitu sudah tergolong lumayan. Namun tampaknya Yani belum puas. Padahal ia sudah bisa mencicil rumah dan membeli kebun di sebuah desa kecil di timur Pulau Jawa. Keserakahan dan ketamakan rupanya sudah menggerogoti seluruh hati Yani. Yani pun meminta suaminya untuk pergi ke Mbah Dukun lagi. Namun Anton menolak karena sudah lelah ia masuk ke jurang gelap dosa ini. Mereka berdua pun terlibat perkelahian besar. Gilang yang sedari tadi mendengarkan percakapan orang tuanya pun hanya bisa menangis, tak berani dia ikut campur. Di sisi lain, ia juga kalut dan dilema dengan keadaan ini. Ia takut akan kehilangan salah satu dari kedua orang tuanya. Pertengkaran tersebut tak berlangsung lama. Mereka berdua pun akhirnya berunding dan dicap sila kesepakatan bahwa mereka akan pergi ke Mbah Dukun lagi sekitar 5 tahun lagi. Jika Gilang, anak mereka sudah butuh lebih banyak biaya. Lagian mereka juga masih trauma dengan makhluk itu. Waktu pun berotasi, roda-roda zaman berpacu dalam bumi. Manusia berdiri, bekerja, menua, dan akhirnya mati. Waktu penumbalan dimulai. 5 tahun berlalu, Yani dan Anton sudah bisa melunasi cicilan mobil dan rumahnya. Warung Yani pun juga pindah ke tempat yang lebih besar dan bersih. Namun gemerlap harta rupanya dapat membuat buta.
Yani pun meminta suaminya agar pergi ke Mbah Dukun lagi. Padahal kondisi keuangan mereka bisa dikatakan baik saat ini. Mereka pun sepakat untuk pergi ke Mbah Dukun, membawa kembali ikan mas tersebut. Setelah sampai ke rumah Mbah Dukun, mereka mengutarakan maksud kedatangan mereka. Mbah Dukun yang sedari tadi menunggu pun segera mengganti ikan mas tadi dengan ikan yang lain, yaitu ikan kakap putih. Setelah berada di rumah, ikan tersebut segera dimasukkan ke dalam kolam belakang rumah. Selang 1 hari, restoran Yani pun menjadi lebih ramai. Antreannya pun juga sangat panjang. Namun ini hanya bertahan sebentar. Yani dan suaminya pun jatuh sakit. Saat hari pertama Yani sakit, di dalam mimpinya ia bertemu dengan seseorang yang berwujud aneh. Tubuh orang tersebut putih, seputih kain kafan baru. Di sisi kanan dan kiri orang itu ada pedang yang terlihat sangat tajam. Terlihat tetesan darah mengalir di pedang tersebut. Setelah itu makhluk yang mirip manusia tersebut berubah wujud menjadi kakek-kakek tua dengan jubah putih. Walaupun terlihat tua, namun kakek tersebut terlihat tampan. Setelah itu kakek tua tersebut memperkenalkan namanya. Aku Mbah Fala. Orang-orang memanggilku Mbah La. Aku adalah jin baik. Aku tadi membantumu untuk melawan penyakitmu. Iya, itu adalah penyakit akibat perilakumu sendiri. Demit-demit pesugihan itulah yang menggerogotimu. Tapi jika kamu masih saja ngotot ingin mempertahankan pesugihanmu itu, aku tidak bisa berbuat banyak lagi. Anak cucumu akan menanggung akibatnya. Kalian semua akan terperangkap di lingkaran ini, kata Mbah La sambil berlalu. Rupanya Yani tidak memperdulikan ucapan kakek itu. Dia meneruskan penggunaan pesugihan ikan itu. Sampai pada suatu hari, ia muntah-muntah. Yani muntah sisik ikan dan tulang ikan. Dia pun memanggil suaminya. Setelah suaminya tiba, dia pun memberitahu hal itu pada suaminya. Bau busuk pun segera menyeruak ketika mereka berdua sedang berdiskusi. Anton lalu mengingatkan Yani agar melepaskan pesugihan itu. Namun Yani bersikeras menolak. Tubuh Yani perlahan-lahan ditumbuhi oleh sisik. Matanya membulat seperti mata ikan. Yani hanya dirawat di rumah karena malu dilihat tetangganya. Dalam kondisinya yang lemah tersebut, Yani bercerita bahwa ia telah mengorbankan 10 anak laki-laki untuk persembahan demit-demit pesugihan tersebut. Sebenarnya tinggal 1 tumbal lagi dan kontraknya dengan demit tersebut usai. Tapi demit tersebut menginginkan tumbal terakhir tersebut adalah anaknya. Tentu saja Yani menolak dan mengorbankan dirinya untuk menjadi tumbal terakhir bagi demit pesugihan ikan. Tubuh Yani yang penuh sisik kini juga mengeluarkan lendir. Lendir tersebut sangat amis apabila dicium. Jika kamu semua masuk ke kamar Yani, maka kamu akan merasa berada di tumpukan ikan busuk yang sangat banyak. Lendir-lendir tubuh Yani yang berwarna abu-abu menjijikan akan memenuhi rongga hidungmu. Jangankan orang lain, keluarganya pun merasa jijik dan tidak kuat bila berada di dekat Yani. Rupanya Yanilah yang menjadi tumbal untuk menggenapi tumbal pesugihan ikan. 1 bulan kemudian Yani meninggal dunia. Tapi ternyata pesugihan ini diteruskan oleh anak Yani. Anak Yani satu-satunya itulah yang meneruskan memelihara ikan tersebut. Dan coba tebak, iya, kekayaan anak Yani ini pun sangat banyak. Entahlah kapan Gilang akan menemui konsekuensi dari perbuatannya.